Bahkan untuk cuci piring pun ada, maka lebih baik jika teman-teman memiliki keterampilan memperkuat kesan dari si calon pemberi kerja bahwa di apa yang dimau oleh setiap perusahaan kan berbeda-beda. Kapan sebaiknya teman-teman melakukan lamaran kerja secara mandiri dan kapan sebaiknya teman-teman memakai agen. Saya akan jelaskan sedikit jika teman-teman memang serius ingin pergi bekerja di luar negeri. Jadi untuk tahapan melamar kerja secara mandiri, teman-teman itu harus menguasai betul. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris secara verbal, komunikasi yang akan dilakukan secara Zoom meeting nantinya, wawancara kerja itu kan akan dilakukan dalam bahasa Inggris dan teman-teman itu harus percaya diri, harus jernih artikulasinya, apa yang ingin disampaikan, apa yang ditanyakan itu harus nyambung. Nah itu nanti akan memperkuat kesan dari si calon pemberi kerja bahwa ini anak memang serius dan berkualitas, punya skill dan memang layak untuk diajak lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut. Nah, sementara teman-teman yang masih belum bisa bahasa Inggris, silahkan putuskan apakah ingin mengambil kursus intensif atau ingin belajar otodidak. Tentu dengan target ya, saya harus menguasai paling tidak bahasa Inggris percakapan dasar dalam sebulan misalnya, atau dalam 2 bulan maksimal. Nah itu, jika memang itu masih belum, berarti teman-teman masih harus menunggu lagi sampai bisa, atau paling tidak memutuskan menggunakan jasa pihak ketiga atau agensi. Demikian halnya ketika teman-teman merasa ketika mengumpulkan syarat-syarat itu agak kerepotan, belum paham kira-kira yang dibutuhkan oleh si calon pemberi kerja itu apa saja, yang diinginkan oleh mereka itu apa aja, termasuk format CV, format portofolio, sertifikasi, referensi. Itu kan teman-teman kan belum paham. Jadi apa yang dimau oleh setiap perusahaan kan berbeda-beda. Jika teman-teman mau repot, mau susah-susah mengumpulkan satu demi satu sampai kemudian terkumpul, dimasukkan ke dalam aplikasi lamaran, ya monggo dilakukan secara pribadi lamarannya secara mandiri. Namun jika teman-teman berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang repot, saya kerja, saya punya keluarga, saya punya tanggungan yang harus saya urusi, tidak bisa ditinggalkan, nah mungkin bisa dialokasikan dana khusus untuk memakai agen. Jadi teman-teman tetap bisa fokus ke kesibukannya, tinggal nanti agen mengagendakan untuk teman-teman. Jadi ubur rampenya kalau orang Jawa ngomong itu biar diurus oleh agensi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada sebenarnya agensi tenaga kerja untuk negara Selandia Baru dan Australia? Saya tidak bisa menjawab banyak, namun ada ya teman. Sekali lagi ada, dan tidak semua lini pekerjaan itu dilayani oleh mereka. Artinya mereka hanya memberikan lowongan untuk segelintir posisi saja, seperti welder, seperti pemasang keramik, sebagian ya tenaga sembelih halal sepengetahuan saya, cuman saya belakangan ini belum pernah dengar lagi itu. Nah, namun untuk Eropa Timur seperti Polandia atau Slovakia, sepengetahuan saya itu mereka bahkan untuk cuci piring pun ada, teman-teman. Cuci piring pun ada, tenaga kerja di perkebunan ada, pelayan restoran pun ada. Nah itu teman-teman silahkan putuskan kira-kira teman-teman meminati yang mana. Tentu untuk tentu untuk Australia dan Selandia Baru itu lebih ketat, keterampilan yang diinginkan juga lebih spesifik dan benar-benar spesialis ya. Jadi saran saya, teman-teman yang selama ini menginginkan pindah ke luar negeri dengan harapan bisa bekerja petik buah, bisa bekerja ibaratnya buruh kasar begitu, cuci piring atau ya itu tadi petik buah yang banyak ditanyakan, itu boleh saja dan tentu saja ada pekerjaan itu. Kenapa banyak diminati? Karena memang banyak cerita bahwa orang Indonesia yang tinggal di sini, Australia ataupun di negara-negara yang menghasilkan buah-buahan itu bekerja di ladang begitu. Namun saran saya, alangkah lebih baik jika teman-teman memiliki keterampilan
lebih mudah meyakinkan employer, meyakinkan si calon pemberi kerja, juga meyakinkan agensi jika teman-teman berkeinginan melamar melalui agensi. Jadi agensi tentu akan lebih berat kepada mereka yang memiliki reputasi ataupun keterampilan yang layak begitu. Nah itu teman-teman, silahkan putuskan apakah teman-teman ingin melamar secara mandiri atau teman-teman ingin melamar menggunakan pihak ketiga atau agensi. Jadi jangan putus asa, banyak jalan menuju Roma. Silahkan syarat-syarat mulai sekarang dikumpulkan, mulai cari tahu mana saja agensi yang berkompeten, yang punya reputasi baik, yang kira-kira bisa teman-teman andalkan untuk mencari kerja di Selandia Baru. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.